semuanya. Pada punya saham apa nih? Saya pengen tahu lagi pada pada trading atau invest saham apa aja. Pengen tahu trending stocks today apa nih? BRIS, Antam, SMGR, Hoki, BNLI, SMRA. Coba ya, aku catat ya. BRIS, Antam, SMGR, Hoki, BJTM, SMRA. Cakep gak pakai Pulmart Ernisi Mamura. Asik nih. Oke, pas kita ASII, AALI, BMRI, BBTN, Agro, Adaro. Oke. Sebelum kita invite Desi dari Samuel Sekuritas malam hari ini ya, saya bakalan ngobrol dengan analis lagi dengan Desi dari Samuel Sekuritas. Saya mau review dulu buat IHSG-nya. IHSG sekarang masih konsolidasi ya, masih stagnan aja. Kayaknya viewer saya ini juga mengikuti tren IHSG. Kalau IHSG-nya stagnan, viewernya juga stagnan. IHSG sekarang lagi masih bergerak dalam range 6178 itu di area supportnya sampai dengan 6300 ya. Jadi range-nya lumayan sempit di situ. Perkiraan aku sih di bulan Maret nanti IHSG bakalan bisa menguat menguji level 6450. Ingat ya, Maret bukan sekarang. Thank you. Oke ya, aku invite Desi dari Samuel Sekuritas. Kita mau ngobrol banyak. Malam hari ini Desi mau ngebahas tentang retail. Saham-saham yang lainnya juga sih, nggak cuma retail gitu. Kita tunggu ya. Halo, selamat malam. Itu belakang kamu itu wallpaper atau beneran? Ini beneran, ini platform besar kita. Di kantor ya? Iya. Di kantor ya? Iya. Pantesan aku mulai bareng Pak Surya juga sama tuh. Desi, boleh perkenalkan diri dulu dong? Ya, selamat malam rekan-rekan dan Miss Ellen. Saya Desi, analis dari Samuel Sekuritas Indonesia. Kita disclaimer dulu ya, teman-teman. Kita disclaimer dulu malam hari ini. Live Instagram malam ini sifatnya adalah edukasi, tidak ada perintah beli dan jual. Jadi kalau misalkan nggak ada perintah beli dan jual ya. Jadi kalau misalkan ada risiko dalam berinvestasi saham, kita harus sendiri gitu. Desi, marketnya flat banget nih. Kalau kamu ngelihat marketnya gimana nih beberapa hari ini, kira-kira bakalan ada sentimen positif apa sih? Atau justru malah nggak ada sentimen, masih flat-flat aja nih? Ya, mungkin kalau dari sisi sentimen, Senin depan tuh ada rilis data inflasi sih, inflasi Indonesia ya, untuk periode Februari. Kalau rata-rata sih konsensusnya memperkirakan akan positif, kurang lebih sama seperti Januari. Jadi memang tahun 2021 ini sih view-nya market lebih positif untuk dari sisi ekonomi maupun market, karena kan tahun ini kan ada harapan ya dari vaksin. Dan kalau kita lihat dari data positivity rate-nya juga rata-rata minggu ini atau Senin Selasa Rabu tuh masih lumayan sedikit di bawah dari rata-rata pekan lalu. Jadi hopefully akan lebih baik masuk bulan Maret ya, minggu depan udah bulan Maret. Oke. Nah, kalau Desi sendiri ngelihat market ini gimana sih, yang sektor yang menarik apa aja? Kalau untuk sektor menarik sebenarnya kita lihat masih di banking, komoditas, terdorong sama harga komoditas, meskipun sekarang juga masih fluktuatif, dan juga ada dari sektor retail juga sebenarnya cukup menarik, dan mungkin bulan depan juga pergerakannya akan lebih atraktif ya, karena ada earning season juga kan. Oke. Kalau Desi sendiri cover sektor apa ya? Saya di Samuel Sekuritas itu cover sektor coal mining atau batu bara, metal mining, dan juga sektor retail.
Hmm. Jadi ini yang tadi yang menarik, banking kita udah ngobrol bareng Pak Surya kapan hari ini Ya, commodity and retail, berarti hari ini kita bisa ngomongin commodity and retail ya. Beberapa ya, hari ini aku bisa. juga ada ngobrol dengan analis dari sekuritas lain sih tentang sektor komoditi, menarik banget sih ya. Hari ini kita bahas lagi mungkin dari angle yang berbeda gitu. Tapi sebelum kita lanjutkan ngebahas tentang sektor-sektor ini ya, ini hari ini ada trending topik baru nih bahwa di running trade di aplikasi online trading tuh kode broker bakalan dihilangin, nggak boleh dikasih lihat gitu. Ya Betul. jadi teman-teman sukanya trading ngecekin, oh broker ini beli apa jual apa itu udah nggak bisa lagi gitu. Nah, kalau dari Desi sendiri gimana sih komennya dari Sambal Sekuritas? Kalau dari kita sih mungkin akan cukup berpengaruh karena ya mungkin karakteristik investor kita kan melihat broker house-nya, house asing, house lokal, nilai net sell net banyak. Cuma ya pasti akan berpengaruh sih, tapi pasti kita akan bisa beradaptasi cepat atau lambat. Dan infonya juga sebenarnya katanya sih dikasih tahu, tapi di akhir sesi itu infonya, jadi belum tahu yang resminya gimana, tapi pasti kita akan bisa beradaptasi sih, dan akan membuat investor tuh jadi lebih ngikutin uh, analisis, ngikutin rekomendasi mungkin, dan kondisi fundamental atau teknikal dibanding oh ini house ini lagi beli apa, house ini lagi jual apa gitu. Oke, oke, oke. Jadi teman-teman sebenarnya kalau dari aku sendiri sih ya mengomentari tentang kode broker dihilangin dari IDX ini, kalau buat saya pribadi itu nggak gitu ngaruh karena kita tradingnya based on technical, pure Ya. technical dan juga kalau ngelihat likuiditas kadang kita ngelihat bid over, bid tebel nggak kayak gitu-gitu. Kalau bidnya tipis banget kita juga nggak mau gitu. Terus based on technical, lihat likuiditas dan juga fundamental gitu. Jadi teman-teman nggak usah terlalu dipikirin juga. Kalau menurut saya sih nggak terlalu berpengaruh gitu. Jadi kita langsung aja yuk kita bahas tentang sektor yang kamu cover sesuai dengan judulnya hari ini tentang retail ya. Apa judulnya akumulasi sektor retail. Nah ini tadi judulnya yang kasih Desi Ya. nih. Jadi Desi melihat sektor retail ini lagi akumulasi gitu. Sebenarnya lebih ke ekspektasi ya, karena seperti kita tahu 2020 itu sangat berat untuk semua sektor, terutama sektor retail, karena spending masyarakat tuh turun jauh tahun 2020 kemarin. Nah harapannya di tahun ini 2021 adalah karena tahun lalu tuh sudah low base, dan sentimen tahun ini kan ada vaksin, dengan harapan juga inflasi juga kelihatan pelan-pelan bertumbuh, dan ada uh, stimulus seperti bansos dan bantuan-bantuan lain itu bisa membantu masyarakat untuk lebih spending. Dan di masa pandemi di tahun lalu itu kan terlihat digital sales itu kan meningkat cukup pesat. Nah, digital ini kan cukup sangat membantu sektor retail dan emiten retail yang listing untuk memasarkan produknya ketika orang-orang tidak bisa keluar dari rumah. Jadi harapan 2021 sih kita lihat lebih baik dibanding tahun lalu. Kalau kita ngelihat dengan kondisi saat ini masih PPKM atau apa ya nama lainnya PSBB itu ya. Iya. Jadi untuk kondisi kayak gini, ini kira-kira gimana ya Big Fan apakah masih akan tertarik untuk sektor retail ini gitu. Kalau menurut Desi sendiri gimana? Terus kalau dari Samuel Sekuritas, Ramayana targetnya berapa? Kalau untuk Ramayana sendiri, rekomendasi kita sebenarnya masih buy. Jadi mungkin perlu diperhatikan kalau untuk emiten retail itu kan mereka beda-beda segmen ya. Seperti Ramayana, mungkin segmen customer-nya itu middle to low, dan cukup sangat berpengaruh tahun lalu. Tapi kalau kita lihat ketika ada bantuan atau stimulus dari pemerintah untuk mendorong spending, biasanya justru yang kelas ini yang lebih cepat bereaksi untuk spending beli produk-produk Ramayana kan fashion. Malah middle down ya. Iya.
Berarti sama dong kayak view saya. Saya juga ngelihatnya gitu sih. Tapi orang beda-beda ya. Ada yang sekuritas lain ngelihatnya justru malah yang middle up, suka MAPI. Kalau aku sih lebih prefer Ramayana, tapi memang agak-agak slow ya. Kalau dari Samuel targetnya di angka berapa ya untuk Rouse? Oke, kalau untuk RAL sendiri target kita tuh masih di 900. Sama kayak aku, target aku juga 910-an. Ah Kalau ya, saya sih sama ya. pertimbangannya dapat dari high di 200 di 21 Desember kemarin. High di 21 Desember. Kalau kalau dari Desi itu pertimbangannya karena apa? Ambil angka itu. Pertimbangannya mungkin seperti yang tadi customer base, dan ketika posisi laporan keuangan 9 month, sebenarnya kalau untuk retail 9 month semuanya, hampir semuanya tuh net loss, mencatatkan net loss. Tapi kalau untuk Ramayana tuh net lossnya tuh sedikit lebih tipis. Dan kalau kita sempat bicara dengan manajemennya Ralph juga, meskipun di kota besar tuh spendingnya drop, tapi di luar kota besar tuh sebenarnya masyarakat masih ada spending. Dan Ramayana itu ada keuntungan, gerainya itu tidak hanya terfokus di dalam mall, tapi ada juga yang di luar mall. Nah, itu cukup membantu. Jadi ketika mall tutup, gerai-gerai yang tidak di dalam mall itu masih bisa meningkatkan salesnya. Jadi itu kita lihat dari sisi resisten ketika pandemi tahun lalu, dan ekspektasi tahun ini spendingnya sih kita lihat akan lebih up. Jadi bisa terefleksi juga ke fundamental dan harga saham. Oke, menarik banget ya. Nah, tadi dibahas tentang laporan keuangan Nenman ya. Kalau menurut Devi sendiri, aku matiin komen ya, sorry ya. Ini komennya bahas apa ini gak jelas. Jadi bikin distract ya. Menurut Devi sendiri, itu kira-kira laporan keuangan dari Ramayana pada kuartal 4 atau full year 2020 itu bakalan gimana? Full year pasti masih akan net loss. Tapi kalau kita lihat kan yang sudah keluar itu 9 month, yang full year baru keluar tuh LPPF. Kalau untuk dibandingin Q3 gimana? Kalau dibandingin Q3, Q4 kita lihat akan lebih positif. Bisa mungkin juga net profit, karena Q4 itu benar masih ada PSBB, tapi biasanya kan karakteristik masyarakat itu akhir tahun tuh lebih spending. Jadi meskipun terjadi PSBB juga seperti itu. Ketika di mall tutup pun ya masyarakat tetap masih spending gitu di Q4. Jadi kita lihat Q4 akan lebih bagus daripada Q3. Kalau bicara tentang kondisi dari laporan keuangannya sendiri, ya kalau kinerja forward looking juga lah, proyeksi ke depan, plus dengan MAPI ya. Kalau menurut Desi gimana? Kalau dari balance sheet-nya kan aku suka RALS gitu, tapi kan ada faktor yang lainnya ya, kayak ya proyeksi pertumbuhan segala macam, itu gimana ngelihatnya dari balance sheet dan timeline? Untuk proyeksi pertumbuhan secara industri retail secara general sih tahun ini akan lebih positif. Tapi kalau untuk RALS dan MAPI mungkin karena segmennya juga beda, seperti yang tadi sudah disebutkan. Kedengeran kan ya? Ya. Kedengeran banget. Ketika ada stimulus, mungkin tipikal customernya Ramayana itu akan lebih spending. Dan kalau untuk MAPI mungkin beda, karena MAPI itu kan middle class, dan juga tipikal customernya itu, nah kalau yang di MAPI yang membantu itu adalah digital sales, karena tipikal customernya itu sudah terbiasa untuk melakukan pembelian online gitu, sudah karakternya sebelum pandemi, jadi lebih mudah untuk di-boost dari sisi digital sales. Nah itu yang bisa mendorong nanti. Ada target buat MAPI nggak? Kalau MAPI sendiri sebenarnya kita masih moderate di 850, udah hampir sampai ya, karena kita juga sambil nunggu laporan keuangan keluar. Itu yang tadi kita bilang teman-teman, target RALS 900 itu dalam rentang waktu sekitaran 3 bulan ya, jangan dipikir dalam beberapa hari ini mengajarkan RALS. Mesti long term lah.
Mm-mm. Nah, mungkin midterm kali ya. Kalau MAPI Mitra Adi Perkasa dari Samuel targetnya sekitaran 850. Kalau dari saya ngelihat technical dalam 3 sampai 6 bulan tuh bisa ke 945, 950-an gitu. LPPF gimana? Ada ini nggak review nggak LPPF? Cover Kalau nggak? ya cover juga. Kalau untuk LPPF sendiri sebenarnya dibanding peersnya sih kita expect-nya bisa lebih rendah daripada itu karena jadi LPPF ini kan mayoritas memang di dalam mall. Jadi ketika mereka sangat terhantam ketika customer spending tuh udah nggak masuk mall, udah nggak belanja, dan juga mungkin kalau untuk boost dari digital sales itu agak beda dengan MAPI yang sudah terbiasa untuk digital sales. Jadi kalau LPPF kita lebih negatif sih sebenarnya. Oke, jadi lebih keras ya. Iya. Happy deh aku dengarnya. Oke, sekarang kita mau ke ini yuk ke coal mining and metal. Kemarin sebenarnya udah dibahas sih, cuman saya pengen tahu aja kalau dari Samuel lebih ke arah gimana ya untuk coal mining dan juga metal ini. Kalau untuk coal dan metal ya kita prefer metal sebenarnya untuk upside potensial kan. Wah, Karena bukan kan metal loh. secara global Iya, juga masih booming kan. iya, iya. Kemarin sempat ngobrol dengan beberapa sekuritas juga di Instagram Live tuh semua prefer metal gitu. Em, Ya memang story-nya menarik banget sih, tapi valuasi ya sekali lagi Antam ini valuasinya lumayan tinggi gitu, tapi teman-teman dari sekuritas semuanya masih pada suka gitu ya. Kalau metalnya dari Samuel sendiri lebih prefer apa? Antam Eh atau Intutins atau apa? Harum. metal metal sih sebenarnya kita masih prefer di Antam. Kalau untuk upside potensial, Inco sudah mulai tipis dibandingkan target price kita. Jadi harga sekarang tuh sudah mulai tipis dibandingkan target price kita. Lebih upside potensial lebih tinggi lebih ke Antam sih. Kalau Antam target dari Samuel berapa? Kemarin kalau dari sekuritas yang kemarin tuh 3.900. Kita masih di 3.300. Sama Dan loh. iya, Sama kayak saya. Short term target sih ya. iya, iya. Dia di level segitu karena sebenarnya kita lebih lihat ke harga nikelnya juga kan. Antam untungnya produknya ada dua, ada emas, ada nikel. Jadi karena dua-duanya juga lagi booming dan proyeksi produksi kita masih bullish, jadi ya, kita masih positif. Hmm, hmm. Kalau inkonya sendiri gimana? Inco sebenarnya sudah tipis ya karena target test kita terakhir tuh 6730 karena kita proyeksi tahun 2021 ini ada penurunan produksi karena ada maintenance, tapi 2022 kita expect akan naik lebih tinggi lagi produksinya. Hmm. Kalau Inco target aku short term sih tentang waktu 1 bulan kali ya. Ini 6.850 target M-Trade sih ya. Oke. Kalau untuk Teams, Since kita kebetulan belum ada target price. belum ada ya. Teams kemarin sebenarnya habis breakout gitu, terus ini balik lagi agak consolidating lagi teman-teman. Ya masih sabar-sabar aja sih untuk Teams. Kemudian MDKA gimana? Nanti kalau ada stimulus MDKA bakalan kedampak positif tuh. Kira-kira MDKA potensial nggak ya? MDKA sebenarnya target price kita di outlook kita Desember kemarin tuh udah tercapai. Waktu itu kan di 2100. Nah, kita sebenarnya cuma tinggal nunggu earning result, kita mau revisi assumption untuk lebih positif lagi. Kira-kira direvisi sampai berapa ya targetnya? Kalau MDKA sih untuk level sekarang itu kan di sekitar 2.600-an ya. Mungkin bisa sampai ke 3.000 karena kita masih mau hitung lagi potensi harga emas globalnya di tahun ini. Oke, sekarang masih konsolidasi ya. Iya, sekarang masih konsolidasi sih teman-teman. Jadi kalau misalkan mau buy MDKA, coba aku cek backup chart aku cek M-Trade dulu ya. Kayaknya M-Trade kemarin beberapa hari kemarin sempat ada buy on weakness MDKA. Iya, tanggal 9 Februari belinya di 2650 pas di harga sekarang ini masih di area-area support gitu teman-teman. Jadi ya kita time frame-nya agak-agak
lama sih, sekitaran 3 sampai 6 bulan itu untuk coachnya kira-kira. Jadi bukan buat short term trading banget gitu. Oke, kalau Harum ada view nggak? Harum ini juga oke di bisa kan ya, misalnya gitu. Iya, Harum sebenarnya sekarang kita belum ada target price, tapi rencana sih kita mau kita masukin coverage karena ini udah menarik nih, udah masuk ke sektor nikel. Dari tahun lalu sudah masuk ke satu perusahaan nikel, NIC, Nickel Mines, dan tahun ini juga udah ada 2, justru berarti kan terlihat mereka sangat agresif untuk masuk ke industri nikel. Jadi sebenarnya Harum ini sangat menarik, apalagi secara year to date juga kenaikan harga sahamnya udah sangat signifikan. Oke, tapi kalau dari aku nambahin sisi teknikalnya aja kali ya. Kalau untuk view dari Desi kan tadi untuk bukan ya sekitar berapa bulan gitu. Tapi kalau aku ngelihat short term-nya hari ini perlu cari careful ya teman-teman ya. Di kalau yang lain ini dia sendiri, jadi ini kayak mirip kayak Anton waktu tahun booming itu. Aku lihat hari ini lagi distribusi 2 hari ini jatuh volumenya lumayan gede. Kalau dia breaking down, Harum ini bisa koreksi sampai sekitaran level 5.600 gitu. Jadi bisa di careful buat teman-teman yang udah cuan banyak dari Harum, yang udah beli dari bulan Desember Januari kemarin sih, saya rasa ini udah waktunya untuk short term profit taking dulu gitu, ya untuk tradernya. Oke, coba kalau kita ke komoditas pertambangan batu bara. Batu bara gimana prosesnya ini? Batu bara sekarang sebenarnya dari sisi harga tuh lagi oke, call price globalnya. Nah, untuk tahun ini sih sebenarnya kita lebih positif ya kalau untuk batu bara, baik itu harga globalnya maupun emitennya. Oke. Kalau sahamnya sendiri apa? Saham kita prefer PTBA dan Adaro sih. Nah, I hope you say that. PTBA dan Adaro. Iya. Jadi kalau semakin banyak, kemarin juga aku sempat ada nge-live bareng sekuritas lain ngomongnya juga sama, PTBA Adaro, PTBA Adaro. Jadi kalau banyak cover tuh biasanya nanti naiknya bakalan lumayan lah gitu. Kalau Adaro sendiri targetnya berapa dari Samuel? Target Adaro kita masih di 1.530. 1.530 ya, lumayan tinggi ya. Aku coba offsetnya dari harga sekarang. Offsetnya berarti masih dulu. Sekarang tuh 1.100-an ya. 30-an%. Iya. 30%. Kira-kira tercapai dalam rentang waktu berapa lama? Disclaimer ini teman-teman. Sebenarnya kalau kita lihat untuk produksinya kalau jalan di tahun ini ya lebih baik, dan dari harga call price-nya juga stabil, kita proyeksikan sih akhir tahun ini bisa tercapai. Dengan level sekarang kan sekitar 1.100-an. Oke. Interesting ya. Dengan asumsi kalau harganya stabil ya. Kalau di angka saat ini valuasinya gimana? Saya dari tadi lupa ngomong valuasi loh, lupa bahas valuasi. Iya. Retail aku juga lupa bahas valuasi. Nanti kita balik ke retail dulu. Iya. Adaro ya. Adaro ini kalau ngelihat valuasinya Adaro, PTBA, Indi dan kawan-kawan yang paling menarik yang mana sih? Sebenarnya kalau dari valuasi sih cukup murah tuh Adaro ya. Mungkin kalau kita lihat dari sisi PE maupun PBV. Ya, Adaro kayaknya juga masih di bawah rata-rata banget ya untuk PBV-nya ya. Jadi sekarang teman-teman Adaro ini secara teknikal dia lagi bergerak dalam masih stagnan ya. Ini jadi viewernya juga ikut stagnan gitu. Kalau IHSG naik tinggi atau turun dalam tuh viewernya bisa sampai 9.000. Kalau IHSG-nya stagnan 4,5 kayak gitu-gitu. Oke, ini Adaro masih bergerak dalam range sekitaran 1160 sampai dengan 1240, dan yang menarik dia tuh ketahan banget sama MA 200-nya 3-4 kali dalam 1 bulan ini. Jadi dari tanggal 1 Februari kena MA 200, kemudian 4 Februari kena,
Terus 17 sampai 19 Februari itu kena. Jadi udah 3 kali dan hari ini yang kena yang keempat kali. Jadi kalau menurut aku ini level beli yang cukup kuat sih buat teman-teman yang mau simpan sekitaran beberapa bulan ke depan gitu. Kalau bulan September kemarin aku banyak nyanyinya tuh sektor properti ya, sektor properti. Sekarang mining ya, mining untuk Adaro ini. Oke, kalau untuk PTBA sendiri gimana nih prospeknya? PTBA tuh sebenarnya target price kita udah hampir tipis ya 28.30. Jadi kenaikan harga sahamnya cukup cukup uptrend lah. Jadi lumayan cepat menyentuh target price. Rencana sih memang kita akan revisi naik, tapi sambil menunggu result. Tapi kalau untuk PTBA kemungkinan akan kita revisi naik sih, melihat prospek positifnya. Prospeknya kenapa dia? Bagusnya kenapa? Jadi mungkin kalau untuk batu bara tahun ini temanya lebih ke hilirisasi ya, downstream. Nah itu dari sisi pemerintah juga mungkin akan emiten-emiten yang sudah masuk ke hilirisasi itu akan lebih mendapatkan keuntungan. Dan kalau kita lihat ya yang sudah jalan ya mungkin PTBA udah duluan, kemudian Adaro juga ada faktor dari diversifikasi bisnis. Jadi memang karakter emiten yang punya cukup banyak spektrum itu kita lebih suka karena mungkin lebih resisten terhadap fluktuasi harga komoditas. Oke. Kalau kamu ngelihat Indi gimana? Dia bagus nggak kalau terkait dengan ekspor ke China, permintaan dari China yang tinggi, itu yang paling terdampak apa sih sebenarnya kalau dari sektor batubara? Dari sektor batubara sih mungkin kalau spesifik ke China rata-rata semua juga ekspor ke China. Tapi kalau porsi besar mungkin Indi cukup lumayan. Saya lupa porsinya. ITMG terbagi, jadi bukan cuma China tapi Asia Timur yang lain seperti Jepang dan Korea. Dengan posisi harga coal sekarang pasti akan sangat terdampak positif karena kan sedang menguat. Tapi mungkin kita harus lihat long termnya. Ketika produsen itu ada diversifikasi bisnis atau porsi domestiknya lebih dinaikkan, itu akan lebih resisten ketika harga komoditasnya turun. Nah, kalau kamu ngelihat dari sektor batubara ini sendiri, emiten apa sih yang udah paling banyak diversifikasinya gitu? Jadi untuk antisipasi ke depan, itu nggak yang ngandelin batubara doang kan, dia terdisrupt sama nikel kan, electric vehicle gitu. Ya, kalau diversifikasi pertama mungkin ada Aro ya, karena selain batubara juga mereka sudah ada power plant dan sekarang mau masuk juga ke hilirisasi yang lain. PTBA juga sudah mulai, yang tadinya hanya batubara sekarang sudah fokus di hilirisasi. Demikian juga Indi juga ada banyak bisnis yang lain. Jadi 3 emiten itu sih. Oke, menarik banget ya. Kalau CPO ada cover nggak untuk sektor CPO? CPO kebetulan yang rekan saya yang kemarin, Bapak Yosua. Oh, Pak Yosua. Oh, Yosua kemarin yang cover ya. Oke, kalau di belakang layar Desi, itu apa sih? Itu Star ya tadi ya? Ini aplikasi kita. Jadi dari Samuel Sekuritas itu kita punya trading platform namanya Star atau Samuel Trading Active Real Time. Jadi ini yang kita pakai. Jadi untuk nasabah-nasabah kita atau calon nasabah yang emang ingin melakukan trading saham, bisa pakai aplikasi kita. Jadi kita semua mendukung semua platform, ada di PC, di desktop, ada di handphone juga, baik itu Android based maupun di iOS based. Kalau kelebihannya dibanding sekuritas lain? Kelebihannya sih mungkin kalau rekan-rekan yang sudah mencoba atau yang tertarik, ini dari sisi aplikasi kita cukup ringan, dan juga untuk rekan-rekan yang mungkin tertarik, jadi bisa langsung download aplikasinya, bisa diketik PT Samuel, itu langsung keluar aplikasinya, dan proses registrasi bagi teman-teman yang ingin mencoba itu sangat cepat. Jadi bisa langsung dibantu oleh customer service kita, masukkan data diri, itu bisa dibantu prosesnya 1 hari
satu hari kerja bursa gitu. Jadi itu di tengah kondisi sekarang yang semuanya butuh cepat, semuanya butuh langsung. Jadi kita mendukung itu dengan proses registrasi 1 hari saja. Iya, jadi sekarang nih kalau aku lihat investor di bursa ini kan booming banget ya. Saya ngelihat pertumbuhan investor sangat luar biasa sekali, bahkan sekitaran 70% lebih. Tadi aku ada ngecek data dari IBX itu 70% loh. Ya, 70% lebih itu usia generasi Z dan juga millennials. Millennials tuh sampai usia 39 kan. Dari 18 sampai 39 itu. Nah, jumlah SID itu juga kemarin tahun 2020 nih mencapai rekornya sampai Januari kemarin. Dan pembukaan rekening aku dengar dari teman-teman sekuritas sampai lama gitu ya, kualan lama. Tapi Samuel bisa sehari itu cepat, itu bagus, termasuk cepat gitu. Ada yang sampai beberapa minggu. Oke, kalau mau buka akun gimana caranya? Langsung download aja gitu? Bisa buka, daftar di situ? Langsung masuk ke App Store, mau Android atau iPhone, itu tinggal diketik PT Samuel Sekuritas, itu langsung ada logo startnya, bisa di-download. Bisa langsung di-download, itu di user interface depan itu bisa langsung klik registrasi online. Nanti langsung dibantu oleh customer service kita dalam 1 hari. Oke. Menarik banget deh. Kamu ada mau review saham apa lagi yang lain nggak? Sebenarnya masih menarik masih di seputar komoditas sih, karena sedang lagi oke-okenya nih komoditas. Komoditas ya. Mau cerita apa lagi nih tentang komoditas? Mungkin kalau dari sisi komoditas, mungkin pertama nikel dulu kali ya, karena ini baik domestik maupun global ini kan lagi booming. Bagi investor, kalau kita lihat sih yang sudah melakukan akumulasi dari akhir tahun lalu itu ya sudah bagus. Tapi kalau misalnya yang mungkin ada yang mikir takut ketinggalan, apakah sudah ketinggian. Nah, itu sebenarnya bisa kita screening sih. Kita bisa lihat dari kondisi fundamental, dari teknikal mungkin bisa dibantu Miss Ellen, tapi kalau dari fundamental bisa kita screening baik dari valuasinya, PI-nya, PBV-nya, itu sebenarnya murah atau mahal. Nah, itu juga ada di aplikasi Star kita, fitur itu. Oke. Aku coba review saham yang lain ya. Nanti kalau misalkan Desi ada view juga tentang saham itu boleh deh. Hari ini saham Bank Unyu aktif. Aku review BJTM. BJTM ini kemarin kita ada beli 24 Februari mah hari ini, bukan kemarin. Kita kebeli maksimal di 840. Hari ini BJTM-nya naik lumayan cepat ya. Dan perkiraan aku BJTM ini dalam jangka waktu pendek itu bisa sampai ke 970 gitu. Terus kemudian selain BJTN, aku ngelihat untuk BBTN, kemarin kita juga ada review BBTN, tapi kalau BBTN ini kita lebih ke investing sih. Jadi M-Trade ada beli tanggal 1 Februari, sekarang 1 Februari itu maksimal 1650, semoga ada yang ngikutin waktu itu. Dan sekarang udah di harga 2100, 1650, 2100, berarti udah sekitaran 26%. Kalau jangka pendeknya kemungkinan akan ada koreksi normal dikit untuk BBTN sampai ke level 2000. What's next ke depan? Kita lagi watch BJBR buat trading. Buat trading dan untuk investing juga, karena kemarin BJBR yang paling sideways, jadi kita agak-agak hindarin gitu. Terus kemudian kalau ada saham yang unyu-unyu lagi tuh Garuda Indonesia, kita lihat juga udah mulai aktif ya. Short term dia bakalan bisa ke 360 ya. Jadi ini lumayan menarik juga sih. Cuman disclaimer teman-teman nih, resiko fluktuasinya lumayan tinggi gitu. Balik lagi ke Bank Unyu-unyu nih, BRIS. Kalau bank nggak cover ya, Desi. Pak Surya ya yang cover banking ya. Oke, Pak Surya lagi nonton nggak ya di sini? Bisa nonton nggak ya? Kita culik dadakan. Ada nggak sih Pak Surya? Pak Surya ada Instagram nggak ya? Oh, nggak ada. Surya Dharma nggak ada. Kalau ada aku culik nih. Oke.
Mungkin kamu lagi diliatin tuh di depan kamu tuh di ruangan lain. Oke, teman-teman, aku watch BRIF nih. Jadi BRIF Mtrade lagi watch buat trading. Kalau buat investing sih udah masuk dari maksimal 2950 ya. Dari 4 Februari kemarin masih masuk dalam range juga gitu. Jadi masih potensial untuk BRIF-nya. Terus ya itu saham unyu-unyu untuk perbankan. Terus kalau dari Desi ada komen nggak untuk banking? Mungkin lebih tepatnya yang komen Pak Surya sih. Pak Surya aja ya. Oh, oke oke. Sekarang aku coba ke konstruksi deh. Konstruksi itu banyak yang nanyain juga. Konstruksi ini masih murah sih kalau menurut aku. Konstruksi nggak cover ya? Rekan saya yang Temannya cover ya? sih. Uh-uh. Oh, oke. Cuma Ya, memang jadi menarik sih, investor banyak harusnya kalau banyak sih. aku nge-live bareng sekuritas tuh harusnya ini nge-live bareng-bareng ini tiap sektor analisnya dan Harusnya. jadi nge-live bareng-bareng gitu ya, itu seru banget tuh. Oke, ya jadi WSKT, PTPP, ADI ini masih oke teman-teman kalau buat investing sih ya. MT udah masuk dari 27 Januari kemarin dan kita masih nge-hold aja. Sekarang masih stagnan gitu. Mirip Hanindia, coach kita. Oke sih. Oke, ada komen apa lagi Desi kalau untuk market secara makro, kemudian untuk komoditas dan lain-lainnya? Kalau market secara makro mungkin kita lihat udah di Februari, udah mau masuk bulan Maret, terlihat optimismenya lebih positif ya di tahun ini. Jadi positivity rate-nya mulai stabil, melandai, dan vaksinnya juga itu cukup menjadi membuat investor lebih confident sih untuk di market. Jadi kita melihat itu akan lebih positif di tahun ini. Dan untuk komoditas sendiri juga mungkin bagi rekan-rekan yang mungkin bingung atau gimana kalau untuk mengikuti sektor komoditas, ya mungkin bisa dilihat dulu dari pergerakan harga globalnya. Nah, itu biasanya akan terefleksi ke fundamental emiten masing-masing. Oke. Menarik sih. Tadi aku lengkapin dikit ya yang BRIS aku lengkapin targetnya aja jangka pendek bisa sampai ke 3.000, untuk sekitaran 3 sampai 6 bulan bisa sampai ke 3790. Oke. Sebentar, aku cek lagi buat saham apa sih yang lagi trending. Tadi banyak banget ditanyain hoki. Kalau hoki nggak cover juga ya? Hoki Lagi nggak cover ya? Iya. Lagi nggak cover ya? Oh, oke. Kalau aku lihat hoki ini beberapa hari ini koreksi normal aja teman-teman ya. Hoki ini koreksi normal aja. Kita lihat bisa sampai ke jangka pendek tuh bisa sampai ke 330, rentang waktu kurang dari 1 bulan. Tuh. Terus kalau yang lainnya apa ya? BMRI itu juga dari Pak Surya ya yang cover ya. BMRI masih disupport juga teman-teman, agak-agak slow. Saham-saham yang buat 6 bulan sekarang yang masih disupport itu yang masih oke, ada Adaro, BMRI, terus kemudian RALS, Adaro, BMRI, RALS, terus apa lagi ya? Ada ASI hari ini breakdown dari MA100, tapi menurut aku sih masih oke sih gitu. Terus BRIS dia bisa nyusul BJTM. Oke. Kalau properti temannya juga yang cover ya Desi ya. Yeah. Aku coba review properti dikit ya. SMRA hari ini kena support di 805. Ya jadi oke aja sih kalau buat SMRA ini. Sebenarnya kemarin ada berita tentang red issue. Fundamentally masih oke kok, red issue-nya juga dia pakai buat pengembangan dana red issue itu. Hari ini ada swing trading, kita ada masuk swing trading SMRA. Jadi masih hold juga. Investing kita ada masuk di 750 duluan kemarin di 27 Januari sampai kapan ya? 750 itu sampai ke 8 Februari. Kita masih hold juga. Jadi masih oke untuk SMRA gitu. SMRA 805. SMRA sekarang di harga 845 sekarang. Oke. I think itu aja sih kalau dari Samuel sendiri.
Ada lagi nggak yang mau disampaikan gitu, kayak apa sih sebenarnya nilai tambahnya kalau bergabung dengan Sambal Sekuritas gitu? Dapat Ya, riset-riset nggak atau apa gitu? kalau untuk yang ingin bergabung, selain kalau kalau sudah bergabung registrasi itu mungkin kalau kita ngomongin aplikasi, kita bisa dikatakan kita cukup user friendly, dan pasti akan dapat rekomendasi tiap hari, tiap pagi kita pasti akan kasih rekomendasi fundamental, market, technical, dan bagi yang ingin bertanya itu sangat mudah, user friendly untuk bertanya melalui customer service, nanti akan dibahas oleh tim research. Jadi mungkin kalau di pertanyaan lumayan banyak ya yang nanya, jadi mungkin nggak sempat, bisa langsung tanya ke Instagram kita @samuelsekuritas_indonesia, itu bisa langsung dibantu oleh admin kalau ada yang mau tanya, ada yang mau ditanya. Oke, oke, oke. Tadi ada yang nanya Elsa, aku review dikit Elsa ya. Elsa ini dia koreksi normal aja, aku lihat Elsa juga bakalan naik. Jadi teman-teman, saya melihat beberapa saham tuh patternnya mirip banget, bahkan dari berbagai sektor kayak Elsa sama BBKP itu patternnya agak-agak mirip gitu. Bedanya BBKP naiknya lebih kencang, jadi udah turun terus konsolidasi terus udah mulai agak-agak naik gitu, udah mulai lepas landas dikit. Jadi perkiraan sih Maret nanti bakalan bisa menguat. Kalau Desi ngelihat secara makro nih ya, secara makro dari Amerika sendiri gimana dari Joe Biden? Kalau untuk pemerintahan sekarang mungkin ya isunya stimulus ya. Stimulus ini yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mungkin kelihatan juga inflasi. Mungkin beberapa hari yang lalu sempat ada market tuh cukup khawatir kalau takutnya inflasinya ketinggian, tapi dari sisi bank sentralnya juga sendiri lebih menenangkan sih, dan ya isunya di sana kurang lebih sama, stimulus dan juga vaksin. Distribusi vaksin yang lebih cepat dan merata itu akan mempercepat pertumbuhan ekonomi sih. Oke, oke. Ini ada yang nanya nih, koreksi yang nggak normal tuh yang kayak gimana? Pertanyaan bagus ya, koreksi normal dan koreksi nggak normal. Koreksi normal tuh koreksi kalau turun dengan volume transaksi kecil gitu sih. Tapi kalau koreksi yang sifatnya distribusi itu biasanya jatuh boom itu langsung jatuh dengan volume besar. Jadi volume transaksi kalau misalkan yang pas dia turun itu lebih besar daripada volume transaksi pas harga naik, itu berarti ada tanda distribusi. Nah, kalau di Elsa ini beberapa hari terakhir tanggal 23, 22, terus kemudian 18 dan 17 ini volume transaksi naik, pas harga naik tuh volume transaksi lebih tinggi. Nah, kemudian ketika harga turun itu pas 19 Februari dan juga hari ini 24 Februari harga turun tuh volume transaksinya kecil. Itu artinya koreksi normal gitu. Nah, dia yang bilang gak normal ARB, nggak juga loh. Kalau misalkan saham itu udah ARA 3 hari berturut-turut, dia ARB 1-2 hari itu normal gitu. Ya, ICBP hold harga turun terus. ICBP buat investing rentang waktu lama banget ya, lebih cocok buat nabung saham sih kalau buat si ICBP ini. Gitu. Gitu. ITMG. Nah, ini ITMG di cover nih sama Desi ya. Coba deh ceritain tentang ITMG gimana. ITMG mungkin kenapa tadi nggak kita masukin sih, lebih ke dari sisi bisnis. ITMG mungkin pure batu bara ya. Jadi seperti yang tadi kita sebutkan, kita lebih suka yang banyak diversifikasinya, dan untuk dari sisi reserve-nya sendiri juga meskipun telah membeli tambang baru 2 tahun yang lalu juga masih belum bisa di-acquire. Jadi kalau kita lihat sih karena pola bisnisnya masih pure di batu bara dan cukup sensitif terhadap pergerakan, jadi mungkin kita nggak terlalu mengarah ke topiknya ITMG sih. Jadi seperti yang tadi kita sebut, kita lebih ke PTBA dan Adaro. Saya suka mendengarnya. Mungkin kalau yang mau suka dividend player, nah itu biasanya masuk ke ITMG. PBA. ITMG ya malah. ITMG, kalau PTBA sudah mulai 3 tahun terakhir tuh juga udah mulai jadi dividend player. Jadi ya tergantung investor memilih yang mana.
Gas cover nggak? Oil itu cover nggak? Kebetulan Depo beda tim. beda analis ya. Oke. Ya tadi ada yang nanya tuh, langsung nanya trending topik ICBP koreksi normal nggak ICBP? ICBP mah ini sebenarnya kalau aku lihat baru awal masuk masa akumulasi sih ini. Jadi udah murah banget untuk valuasinya ya teman-teman, buat investasi jangka panjang mah hold aja dulu, nggak apa-apa deh untuk ICBP ini. Cuman kalau buat short term ya masih agak-agak lambat. Indi view-nya tadi udah sih Indi. Ini tadi kita udah bahas ya Desi ya. Udah. Kalau Doit ada view nggak, Doit dan UNTR? Doit dan UNTR. Doit dan UNTR itu kan sebenarnya mereka biasanya lebih ke mining kontraktor ya. Jadi mungkin kita lihat dari sisi typical customer-nya kebetulan produsen besar. Nah, ketika pandemi kemarin, ketika kondisi lagi nggak kondusif, itu biasanya mining kontraktor yang akan terdampak karena mereka kan pasti akan melakukan negosiasi, produsen pasti akan melakukan negosiasi ke mining contractor untuk negosiasi fee minta diturunin gitu. Jadi kalau untuk tahun ini mungkin akan kembali ke normal, bisa jadi, tapi kalau kita lihat pergerakan harga saham sih mungkin akan lebih positif ke QT ya. Oke. Ini ada yang nanya ASI udah boleh top up lagi. Boleh sih kalau misalkan kalau di MTrade tuh dibatasin jangan lebih dari 25% gitu. Jadi kalau buat ASI sih teman-teman kalau misalkan belum sampai 25% dari total portofolio investasi itu masih boleh masuk gitu. TLKMC longsor, ya jelas lah orang kemarin naik tinggi banget, longsor dikit ya normal dong. Longsor dikit normal, bahkan dia bisa nggak longsor sih, ini TLKM itu bisa koreksi sampai ke supportnya 3360 loh. Jadi volume transaksinya lumayan tinggi perdagangan 2 hari ini. Kalau ada koreksi bisa sampai ke 3360 gitu. Aku coba jawab pertanyaan dulu ya, beberapa pertanyaan di sini. Oke. Terus real gimana? Ada beli di 3 Februari kemarin tuh maksimal 232, kita masih hold 232 ya. Untuk real kita masih hold sih, untuk investasi udah lewat harga beli kita gitu. Jadi ya target jangka pendeknya di 266, untuk beberapa bulan ke depan di 294. Jadi kalau teman-teman di MTrade mungkin bisa dapat informasi lebih cepat ya. Jadi teman-teman di MTrade itu dapat layanan apa aja sih? Kita ada stock-nya real time, terus kemudian real time market, jadi nggak NFT gini. Kemudian teman-teman bisa tanya jawab saham, dan yang lagi kita bagusin banget tuh tanya jawab sahamnya. Sekarang udah mulai ada beberapa saham yang kita cover, itu otomatis jawabnya cepat banget, answernya kayak waktu tunggunya tuh 0 gitu. Dan selain itu ada analisis lengkap, jadi tiap saham yang kita beli, kita jual, kita langsung buat analisisnya gitu ya. Dan menu edukasi, teman-teman nggak usah bingung lagi kayak gimana analisis teknikal, fundamental, ngikutin cara saya untuk berpikir, cara belajarnya gimana tuh kita udah nomorin semua, udah ada kontennya gitu. Bandarmologi dihapus selama running trade. Kalau di negara lain itu ya bedanya, di Indonesia malah ini nggak ada running trade satu. Kemudian nggak ada batasan ARA ARB. Jadi trading di negara lain tuh kayak di US market lebih volatile, lebih tinggi cuannya, risikonya juga lebih gede gitu. Jadi di Indonesia ini sebenarnya masih sangat dilindungi sekali gitu oleh bursa. Jadi teman-teman kalau masih pemula di bursa Indonesia aja gitu. Kalau masuk ke US market atau masuk ke cryptocurrency itu fluktuasinya kayak nggak ada batas, jadi bisa careful gitu. Oke. Farmasi belum dibahas. Bentar ya, aku bahas dikit ya. Suaraku nggak jelas, makasih. Kimia Farma belum mau aktif tuh. Terus Inap, Indofarma belum mau aktif juga. Terus KLBF belum juga ya. Untuk farmasi belum ya. Pegas akan ngegas pada waktunya. Ntar deh, Pegas. Aku mau bahas BRPT dulu. BRPT dari Pasifik ini kemarin
Sempat ada beli untuk sim trading tuh 23 Februari, tapi ini balik ke list lagi, jadi kita masih wait and see gitu. Oke, ya udah itu aja sih teman-teman. Aku mau kasih giveaway buat teman-teman semuanya. Aku suara, kok ada yang bilang suaraku bener sih? Aku mau kasih giveaway buat teman-teman semuanya ya. Jadi pertanyaannya adalah, oh iya, apa singkatan dari, tadi udah dijelasin belum ya? Sekarang singkatan apa ya? Apa? Tahu nggak? Ada yang tahu nggak yang bisa jawab ya orangnya? Hudson Vio ED. Akhir bulan vaksin AstraZeneca masuk paling lambat awal ya, akhir bulan ya kita lihat nanti. Konstruksi tadi aku udah bahas, coba sambil dijawab. STAR tuh singkatannya apa ya tadi? Kelas tadi udah dibahas. Ya tadi Ros sudah dibahas banget di awal ya. Terus kemudian rokok, untuk rokok sendiri masih murah banget valuasinya. Kalau aku lihat baru masuk tahap awal masa akumulasi gitu. Jadi teman-teman yang punya time horizon investing sampai 3-5 tahun ke depan, pokoknya lebih dari setahun deh. Kalau mau collect ICBP, BGRM, BMFT, INDF itu lagi murah-murahnya gitu. Tapi kalau teman-teman yang nggak sabar tiap hari liatin saham terus, jangan gitu, itu nggak cocok. Nah ini yang bisa jawab Desi nih kayaknya, coba dipilih dong pemenangnya siapa? Samuel Sekuritas Real Time, bener nggak? Aku juga nggak ngerti nih. Samuel Trading Actual Real Time. Bener gak sih? Yang benar disebut nggak nih? Benar, sebut namanya. Aku juga nggak tahu pemenangnya. Kamu pilih 3 pemenang. Oke. Kalau untuk STAR sendiri kepanjangannya Samuel Trading Active Real Time. Jadi buat teman-teman yang tadi sempat kelihatan sih ada yang berhasil. Ada Hendro. Dengerin. Nah, itu Hendro, Lili Suwartini. Terus kemudian siapa lagi nih? Promo.id. Wah ini promo aku promoin. Ya udah gitu aja deh teman-teman ya. Semoga bermanfaat live Instagram ini. Dan lagi disclaimer ya teman-teman, dalam investasi ada risiko yang harus diantisipasi. Besok Sabtu kita akan bahas tentang aksi korporasi perusahaan dan dampaknya ke harga saham di SODC 27 Februari jam 7 malam buat yang retail sebenarnya. Kalau yang buat user member kita jam 9 pagi. Dan SODC ini bukan menu utama dari Mtrade, ini adalah seminar untuk supporting dari saya selama masa pandemi ini. Gitu ya teman-teman ya. Jadi itu aja dari saya, semoga bermanfaat dan terima kasih buat Desi dan selamat salam profit. Terima kasih, selamat malam. Malam.